Jadi pada suatu saat, lebih tepatnya waktu Perang Dunia yang kedua, jadi Amerika sama Jerman lagi dalam tengah-tengah perang. Amerika yang dipimpin sama Jenderal Robert William, terus Jerman yang dipimpin sama Hitler. Nah, waktu itu Amerika itu lagi kondisinya nggak enak banget lah. Kondisi mereka kepres, mereka ketakutan, mereka bingung. Mereka nggak tahu mau ngapain lagi. Mereka udah pasrah. Karena apa? Mereka mau perang nih. Tapi pasukan-pasukannya pada banyak yang mati. Senjata-senjata juga udah pada banyak yang ya udah nggak bisa dipakai, udah nggak memadai, amunisi juga kurang semua. Terus kendaraan-kendaraan perang juga ya udah pada rusak semua. Nah, keesokan paginya Amerika ini ngedengar suara-suara ribut dari arah belakang. Mereka ngedengar ada suara langkah kaki, mereka ngedengar suara kendaraan datang. Mereka makin panik dengan kondisi awal mereka yang udah stres kayak gitu kan, depresi mereka, makin takut. Nah akhirnya jenderal ini mengutus salah satu anak buahnya. Akhirnya anak buah ini datengin sumber suara tersebut. Nah, singkat cerita, kembali itu anak buah. Dia berlari, mukanya girang banget. Girang, semangat. Terus dia teriak-teriak, "Jenderal, jenderal, kita bisa menang jenderal." Sesampainya di markas, anak buah itu cerita ke pasukan-pasukan lain, ke jenderalnya. Anak buah itu cerita kalau itu adalah datangnya bala bantuan dari Perancis, dari Inggris, sama Belanda. Jadi mereka bantu kita perang, mereka siapin semua segala macam. Pasukan-pasukan, senjata, kendaraan perang kayak tank, gitu-gitu pokoknya disiapin semuanya. Nah akhirnya dengan kondisi awal Amerika yang tertekan kayak gitu, akhirnya bisa menang lawan Jerman yang itu benar-benar kuat. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin suatu kondisi atau situasi ya yang kayak tadi mencekam terus bener-bener bikin kalian di keadaan yang nggak bisa kemana-mana, mau ini salah, mau itu salah, mau maju salah, mau mundur juga nggak bisa. Contohnya kayak kalian nih jam 9, jam 10 malam habis mabar, habis main, terus tiba-tiba baru inget, waduh ada tugas ini, tugas itu, PR ini, PR itu, project ini, project itu, terus besoknya ada ulangan harian juga. Terus udah tuh, langsung diem, merenung, keringat dingin, takut, panik. Terus pasti punya pikiran, ya udah nggak usah masuk, bolos aja. Tapi nggak bisa, tatip kita udah 99, dikit lagi di DO. Nah, terus datanglah entah siapa itu, orang tua kalian atau teman-teman kalian ya, ngebantu kalian nyelesain semua tugas-tugas, PR-PR, project-project. Terus akhirnya besok datang ke sekolah, udah tenang-tenang, lega semuanya, enak. Nah sekarang kita akan melihat dan belajar kisah yang menarik dari Keluaran pasal yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong berkati supaya kami bisa mengerti dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong berkati supaya bisa menyampaikan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, jadi awal-awal kan Israel itu tinggal di Mesir ya, mereka stay di Mesir. Nah, mereka disuruh kerja, disuruh jaga ladang, disuruh jaga ternak, disuruh bangun piramid bahkan. Nah, suatu saat Firaun yang dimana adalah rajanya bangsa Mesir waktu itu, tiba-tiba ngambil suatu keputusan yang aneh, yang agak lain. Nah, dia ngambil keputusan buat lepasin bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel lepas tuh. Nah, habis itu mungkin anak buahnya atau teman-temannya, keluarganya komplain ke Firaun. Mereka bilang, "Raja, kenapa engkau lepasin bangsa Israel? Kalau misalkan Israel lepas, siapa yang mau ngurusin semua segala macam? Siapa mau ngurusin ladang, ternak? Itu piramid aja belum selesai dibangun. Masa mau kita semua yang bikin? Capek lah, yang bener aja." Nah, terus habis itu Firaun dengar kayak gituan, sadar.
iya juga ya. Nah akhirnya Firaun ini suruh pasukan-pasukannya buat nyiapin 600 kereta kuda. Jadi kalau pas zaman itu kereta kuda itu alat kendaraan perang yang benar-benar canggih. Kalau misalkan kita samain kayak sekarang, kurang lebih kayak tank. Nah, jadi Firaun nyusul Israel pakai 600 kereta kuda. Nah, di tengah-tengah perjalanan waktu Israel lepas dari Mesir, Israel ini nggak ngerasain adanya ancaman, mereka nggak ketakutan, mereka ya biasa-biasa aja. Nah, cuma lama-lama karena Mesir ini pakai kereta kuda, jalan mereka kenceng kan, cepet tuh. Terus habis itu mereka ngedenger langkah kaki kuda, denger teriakan-teriakan Mesir juga. Akhirnya mereka salvo, mereka nengok ke belakang, mereka ngeliat, mereka perhatiin baik-baik. Awalnya mereka nggak tahu kan, mereka bingung itu siapa. Makin lama, itu Mesir. Mereka langsung takut, mereka gemeteran, kalang kabut mereka. Mereka ketakutan kayak gitu karena ya belakang mereka Mesir, depan mereka ada laut. Mereka mau mundur nggak bisa, ya kali mereka mau perang. Mau maju juga nggak bisa. Mereka nggak ada persiapan apa-apa buat nyeberang laut, nggak ada kapal, nggak ada perahu. Ya kali berenang. Nah akhirnya Israel ketakutan kayak gitu. Terus akhirnya Israel ngeluh-ngeluh ke Musa. Dia bilang, kan udah dibilang, kita lebih baik tinggal di Mesir, lebih baik kita disiksa, dianiaya, kerja buat Mesir dibanding harus mati di padang gurun kayak gini. Akhirnya Musa mau dengar kayak gitu, akhirnya dia berseru sama Tuhan. Dia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya yang seperti teman-teman tahu, akhirnya Tuhan kasih mujizat, Tuhan bantu mereka dengan adanya laut terbelah. Terus akhirnya Mesir yang ngejar mereka yang jahat itu mati di tangan Tuhan, mati mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, jadi dari kisah tadi kita akan belajar beberapa poin-poin penting. Yang pertama, perjalanan bersama Tuhan. Dalam perjalanan bersama Tuhan seringkali nggak selalu mulus-mulus aja. Kayak pasti ada aja masalahnya gitu, nggak enak-enak terus. Keluar 13:17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah jadi di sini Israel waktu keluar dari Mesir itu ngalamin ya mereka kayak nyasar, mereka rasanya nyasar, mereka gak nyampe-nyampe kayak gitu. Sama kayak kita misalnya sekarang gini ya, di kehidupan kita misalnya kan kita belajar di sini mau dapat nilai bagus, dari nilai bagus kita bisa naik kelas, dari naik kelas kita mungkin bisa kuliah, terus masuk ke univ bagus, terus habis itu lulus dengan nilai bagus, terus habis itu bisa dapat pekerjaan yang layak, terus bisa dapat uang yang banyak, bisa jadi orang sukses, bisa bahagian orang tua. Nah cuma dalam mencapai semuanya itu kayak nggak gampang, ada aja masalah-masalah di situ. Entah kalian sakit, entah kalian ngalamin masalah ekonomi, finansial, keuangan, masalah keluarga, ya pokoknya banyak yang menghambat proses kalian ke tujuan itu. Nah, jadi Israel itu kan harusnya gini, dari Mesir ke Filistin ke Kanaan. Nah, mereka cuma jalan lurus doang kayak gitu. Nah, cuma dibikin Tuhan muter. Tuhan nggak mau Mesir itu lewatin Filistin. Nah, kalau misalkan mereka lewatin Filistin, mereka pasti bakal perang, karena Filistin itu pada saat itu bangsa yang kejam, bangsa tukang perang. Jadi Tuhan gak mau Israel ngalamin masalah yang lebih berat lagi. Jadi Tuhan kasih itu jalan muter. Nah, akhirnya Tuhan bikin dari Mesir ke daerah Pihahirot, terus harus berhadapan sama Laut Merah, baru sampai ke tujuannya. Nah, biasa kadang-kadang kita kalau image kita sama hal jalan berputar itu kadang-kadang kita kayak lebih lama, lebih nyusahin, lebih capek, lebih panjang perjalanannya, lebih ribet. Tapi kadang-kadang itu kayak ya sebuah yang kita sangka sulit tapi secara nggak langsung adalah kebaikan buat kita. Quran 14 ayat keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, jadi di sini kesusahan Israel itu adalah cara Tuhan untuk nunjukin kuasanya.
Israel nggak bakalan bisa ngelihat Tuhan bantu mereka kalau misalkan mereka nggak ngalamin jalan berputar, mereka nggak ngalamin mereka lagi kayak nyasar. Mereka nggak bakalan ngerasain kayak gitu. Nggak bakalan ngelihat Tuhan bantu mereka langsung kayak gitu, ngebunuh Mesir-Mesir kayak gitu depan mata mereka sendiri. Sama kayak kita juga, kita nggak bakalan bisa ngelihat pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan kalau misalkan kita nggak ada dalam masalah. Kita nggak bakalan bisa ngerasain pertolongan Tuhan dalam misalnya proses pemulihan kita. Kalau kita nggak pernah sakit, Tuhan nggak bakalan bisa bantu kita, nggak bisa ngeliat pertolongan Tuhan kitanya kalau misalkan ya kita nggak dalam masalah, kita misalkan nggak bisa ngerasain penghiburan Tuhan kalau misalkan kita nggak berduka. Kita nggak bisa ngeliat pertolongan Tuhan, bantu kita dalam segi ekonomi kalau kita nggak pernah, misalkan orang tua kita bangkrut, misalkan ya kita nggak punya uang dan lain-lain. Jadi semua pergumulan, semua permasalahan yang kita hadapi itu kadang-kadang adalah cara Tuhan buat suatu saat tunjukin kuasanya ke kita. Nah, Allah menyertai Israel dalam segala perkara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi dari awal Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu udah jalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan di sebelah sama Israel, jalan-jalan bareng sepanjang hari kayak gitu. Sama kayak kita juga, Tuhan menyertai kita nggak waktu kita ada masalah atau apa, tapi mulai dari langkah kaki pertama kita, Tuhan udah menyertai. Dan akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Ketakutan dan tantangan dalam perjalanan, karena dikejar. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat takutanlah orang Israel dan mereka bersujud pada Tuhan. Jadi mereka di sini dikejar sama masalah-masalah. Mereka dikejar sama Mesir, nggak bisa kemana-mana. Depan mereka ada laut merah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya ya mereka saking fokusnya ke masalah, sampai lupa cara buat nyelesain masalahnya itu. Kadang kita sering dihadapi sama masalah, tapi kita terlalu fokus sama masalah itu sendiri. Saking fokusnya ya kita ya udah, nggak ngapa-ngapain, kita ubek-ubekan di masalah itu doang. Nah, ini ada kutipan dari Maureen Kiloran. Stres bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, itu adalah reaksi kita terhadap sesuatu yang terjadi. Dan reaksi adalah sesuatu yang dapat kita tentukan. Jadi menurut ini, kalau kita buat Israel tadi, Israel punya reaksi yang bisa dia kasih, yang bisa dia berikan. Apakah dia mau fokus ke masalah itu, mau fokus ke Mesir dan lain-lain, atau dia mau fokus ke Tuhan. Dia datang ke Tuhan, dia berdoa, minta pertolongan Tuhan dan lain-lain. Sama kayak kita juga, kalau kita lagi ada masalah, apa kita mau fokusnya ke masalah doang? Atau kita mau datang ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Bahkan dari sekian banyak masalah yang kita hadapi, kadang-kadang kita ngerasa kalau ya kita udah ditinggal Tuhan udah gak sama-sama dengan kita lagi. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, jadi di sini Israel benar-benar hopeless, benar-benar ya udah pasrah gitu lah, nggak percaya lagi sama Tuhan. Saking takutnya itu mereka ya dari takut akhirnya mereka ngeluh. Dari ngeluh akhirnya ngeraguin Tuhan. Dari situ mereka ngerasa tinggal Tuhan. Padahal ya yang tadi Tuhan itu jalan sama-sama dengan mereka sebagai tiang api, tiang awan. Jadi Tuhan di sebelah Israel, Israel bisa ngelihat Tuhan langsung. Nah, tapi kenapa mereka takut ya? Karena mereka fokusnya ke masalah. Kita biasa kalau ada masalah, fokusnya ke masalah tapi lupa sama Tuhan. Misalnya kita nih lagi naik motor, jebret, jatuh. Motor kita udah bagus-bagus kan, udah kita modif-modif, udah cakep, udah kita poles, udah kita cuci tiap hari. Kita jatuh, rusak, kita luka-luka, kita sakit-sakit kan, berdarah. Terus motor kita juga rusak, part-part bodinya udah pada hancur. Nah, kadang-kadang kita ngeluh kan kayak, kok Tuhan gak nyertain kita sih? Tuhan gak sama-sama dengan kita nih, Tuhan gak sayang lagi. Tapi kita gak sadar, Tuhan gak biarin kita mati. Tuhan gak bikin kita jebret, geger otak langsung cacat kayak gitu. Enggak, jadi Tuhan masih menyertai kita. Nah, dalam keadaan terjepit, kayak Israel tadi,
dihadapin sama masalah-masalah, terus akhirnya lupa sama pertolongan Tuhan. Kita juga sering dihadapin sama masalah-masalah, terus sampai lupa pertolongan Tuhan. Nah jadi kapan sih Tuhan itu menolong? Dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah jadi dari ayat ini ya kita bisa ngerti kalau misalkan kita lagi butuh apa-apa, kita lagi butuh pertolongan, atau misalkan kita lagi butuh ya apa kayak gitu ya, kita datang ke Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta bantuan Tuhan. Terus pertolongan Tuhan juga gak akan pernah terlambat. Di Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkapasitas buat nolongin kita, buat tolong kita dari semua segala macam permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan tuh mampu, Tuhan sanggup. Jadi gini, suatu hari ada bapak sama anaknya. Mereka lagi jalan-jalan di taman, ya lagi quality time, senang-senang gitulah. Nah terus anaknya ini ngedengar pesawat di atas, kan ada bunyinya kan, gitu pesawat. Anak ini salvo ke pesawat, dia ngeliat pesawatnya, dia perhatiin baik-baik. Terus habis itu anaknya itu nanya ke papanya, "Pak, kok pesawat kecil banget sih Pak? Cuma segini doang, seujung kelingking. Gimana bisanya pesawat angkat 100 orang, angkat 200 orang kalau sekecil itu? Bahkan angkat aku aja gak bisa." Terus karena masih bocah, masih lugu, akhirnya ya bapaknya jawab aja, "Itu besar nah, itu karena kamu jauh aja jadi kelihatannya kecil. Kalau misalkan kamu lihat dari deket, gede pesawat itu." Suatu saat keluarga ini ingin pergi ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi biasakan pakai Airbus ya, Airbus kan pesawat yang tipe paling gede. Nah mereka pakai ginian, secara nggak langsung ayahnya ini nunjukin ke anaknya. Bilang, "Tuh kan, apa papa bilang, pesawat itu gede. Itu karena kamu jauh, jadi lihatnya kayak kecil gitu." Nah jadi kita bisa ibaratin Tuhan ini sebagai pesawat. Karena kita saking jauhnya sama Tuhan, kita ngelihat Tuhan itu adalah oknum yang kecil. Kita anggap Tuhan itu kayak, gak bisa ngapa-ngapain, kayak gak bisa bantu kita, gak bisa tolong kita. Tapi nyatanya Tuhan lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Jadi ya kita harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Nah kita sering nih, sebagai anak-anak muda gitu kan, kita suka ngabisin waktu sama hal-hal yang gak berguna gitu. Misalnya kita TikTokan, nge-scroll, sejam, 2 jam, 3 jam, gak kerasa. Kita lihat reels, kita lihat video-video kocak, lihat meme, kita share-share ke teman-teman kita, sampai ratusan kayak gitu. Gak kerasa sejam, 2 jam, 3 jam, sampai lupa makan, apalagi main game. Kalau main game udah win streak, bablas sampai pagi. Emak udah suruh makan, entar. Akhirnya sampai malam-malam, begadang, kesiangan, telat sekolah. Jadi kita dibanding kita pakai buat kayak gituan, lebih baik kita pakai waktu lebih baik buat mendekatkan diri sama Tuhan. Kita pakai biar kita bisa ngelihat betapa besarnya Tuhan. Kayak perumpamaan tadi, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngelihat, semakin kita ngerti betapa besarnya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa dari Allah, termasuk masalah-masalah kita yang kita alami. Nah, coba lihat ini. Nah, kita ini nih, yang ini. Nah, terus ini semua adalah masalah-masalah kita. Kadang kita kayak gitu, ya kita anggap, masalahnya gede banget. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua masalah-masalah A, B, C, D, kita anggap semua itu benar-benar masalah yang besar. Sampai bikin kita kadang sampai di titik terendah, sampai kita stres. Tapi coba kita lihat gambar kedua. Nah, ini Tuhan. Ini Tuhan, coba lihat masalah yang tadi. Kita compare Tuhan sama masalah yang tadi. Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Jadi yang kita anggap susah, yang kita anggap itu benar-benar PR banget buat kita, ya gak ada apa-apanya bagi Tuhan.
mau masalah kita banyak gimana pun juga ya, bagi Tuhan ya sepele, gampang buat Tuhan nyesain. Nah, Tuhan itu selalu punya cara dalam menolong umatnya. Jadi kayak Israel tadi ya, dia udah dikejar sama Mesir, terus depan mereka ada Laut Merah kayak gitu, kan kalau dari logika kita kayak ya gimana cara Tuhan tolong kan? Tapi Tuhan ada aja caranya buat nolongin kita. Dibuatlah itu mujizat, air terbelah. Nah, akhirnya Israel bisa selamat. Nah, jadi suatu hari di kereta antar provinsi ada 2 orang nih, cowok-cowok. Mereka lagi duduk bersebelahan atau enggak lagi ya berhadapan-hadapan lah. Ini publik sama publik ceritanya. Jadi 2 orang ini kayak kelihatannya lagi ngomongin topik yang bener-bener gak bisa diganggu banget, bener-bener penting. Nah, mereka tuh ternyata lagi debat. Mereka lagi debat, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu tidak ada, apakah Tuhan nyata dan apakah Tuhan tidak nyata. Yang satu ateis, yang satu orang Kristen. Mereka berdebat, Tuhan itu ada, Tuhan gak ada, Tuhan ada, Tuhan gak ada, kayak gitu. Terus habis itu akhirnya orang ateis ini ngambil solusi. Ya udah, kalau Tuhan lu itu ada, sekarang lu berdoa. Lu berdoa, lu minta makan sama Tuhan lu itu. Gue pengen lihat, kata orang ateis itu. Akhirnya orang Kristen ini berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian setelah berdoa, 5 menit lewat, 10 menit lewat, ditungguin. Orang ateis ini nanya lagi, mana? Lu udah berdoa kan? Coba lu udah dapat makan belum? Terus kata orang Kristen, sabar aja sabar. Gue udah berdoa, nanti bakal dijawab santai. 15 menit lewat, 20 menit lewat. Orang ateis makin kayak mulai kesel lah. Mulai kesel, ngomong lagi, mana? Lu kan udah berdoa, mana? Udah gue bilang Tuhan tuh gak ada, lu ngotot sih, pala batu lu. Habis itu orang Kristen ini tetap sabar jawab, ya sabar, gue udah berdoa kok sama Tuhan gue bakal denger, bakal jawab doa-doa gue. 20 menit, 30 menit, 40 menit, makin emosi orang ateis ini. Marah-marah dia. Mana? Tuhan lu itu gak ada, Tuhan lu gak bisa kasih lu makan. Akhirnya dia sendiri lari ke belakang dapur di kereta, dia ngambil snack. Dia ngambil snack, dia lempar ke mukanya. Makan tuh, Tuhan lu tuh gak ada, Tuhan lu gak bisa bantu lu. Bahkan Tuhan lu gak bisa kasih lu makan. Yang bisa kasih tuh ya kita-kita ini. Lu batu sih dibilang. Habis itu orang Kristen ini lipet tangan, berdoa. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih atas makanan yang sudah diberikan. Amin. Orang ateis ini terdiam, sadar dia. Speechless, bingung. Terus orang Kristen ini ngomong, ini adalah jawaban dari Tuhan gue. Gue berdoa sama Tuhan, dia jawab melalui lu. Nah jadi pertolongan Tuhan itu gak bisa kita tebak. Pertolongan Tuhan benar-benar di luar logika kita. Kita gak sanggup, benar-benar di luar kemampuan akal sehat manusia. Kayak ada aja cara Tuhan nolong kita tuh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan akan bekerja buat kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, asal kita mengasihi Dia. Asal kita nurut sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, akan bekerja buat kita semua. Nah, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berperang sini dalam artian terlibat. Tuhan akan terlibat, Tuhan akan kita cukup duduk manis, diam aja udah, nyerahin semua ke Tuhan. Biarin Tuhan yang atur semua. Kita cukup ngelakuin tugas-tugas kita, terus ya udah biarin Tuhan ngelakuin tugasnya. Kesimpulan, berani dalam menghadapi suatu permasalahan dan pergumulan. Jadi kita kadang harus berani masuk ke dalam masalah. Kita harus berani menghadapi masalah. Yang tadi kita bilang, masalah atau pergumulan itu adalah suatu cara Tuhan buat nunjukin kuasanya ke kita suatu saat nanti. Jadi kita harus berani, kita gak boleh takut. Kita harus percaya kalau nanti Tuhan bakalan bantu. Bakalan ada kuasa Tuhan nolongin kita. Yang kedua, jangan terlalu fokus pada masalah
yang ada tapi fokus kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan ada masalah ini, masalah itu, kita nggak boleh fokus ke masalahnya aja. Tapi kita harus fokus sama Tuhan. Karena Tuhan ya yang bisa bantu kita. Cuma kadang ya gitu, kita malah minta tolongnya sama orang lain, bukan sama Tuhan. Kita ada masalah, kita seringnya minta tolong sama Tuhan. Terus padahal ya orang yang kita minta tolong atau orang lain itu sama-sama butuh pertolongan juga, sama-sama manusia, sama-sama punya masalah. Tapi kita seringnya minta tolong sama orang lain dibanding minta tolong sama Tuhan. Terus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, sesuai perumpamaan tadi soal pesawat itu, kita harus lebih berusaha mendekatkan diri kita sama Tuhan supaya kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan amat sangat berkuasa dan besar. Jadi kita harus percaya itu. Semua masalah-masalah kita yang kita anggap gede itu nggak ada apa-apanya buat Tuhan. Tuhan gampang nyelesain semuanya. Jadi kita ya cukup percaya sama Tuhan, cukup menyerahkan semua segala sesuatunya ke Tuhan. Jadi ya Tuhan akan bantu kita. Nah, ini ada kutipan. Kita nggak perlu khawatir akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita dan pengajarannya di masa lalu. Jadi gini, Tuhan itu nggak kayak manusia, Tuhan itu setia, Tuhan itu nggak yang hari ini begini, besok begitu. Nggak kayak kita gini, hari ini apa, besoknya apa, enggak. Jadi Tuhan itu sama terus. Tuhan nolong kita, bantu kita, menyertai kita di masa lalu, tapi sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita, masih bantu kita. Nah, Tuhan bantu kita menyertai kita di masa sekarang, akan bantu kita di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi Tuhan itu akan menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan itu tetap setia sama kita. Nah, cuma ya maukah kita percaya sama Tuhan? Jadi dari khotbah ini ya kita tahu kan Tuhan itu besar, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu baik, Tuhan berkuasa dan lain-lain. Cuma pertanyaannya, PR-nya ya, mau nggak kita keluar dari tempat ini sekarang, kita percaya sama Tuhan, kita nyerahin semua ke Tuhan. Jadi sekarang sampai nanti. Tentu saya bawakan, amin. Thank you for the beautiful message. May the message can be influence for our